Siapa sebenarnya Rudy Salim? Ia dikenal sebagai pengusaha importir mobil mewah yang terkenal. Tidak mengherankan bila ia disebut sebagai juragan supercar, seperti Lamborghini, Ferrari, Porsche, McLaren, serta mobil listrik Tesla. Namanya semakin terkenal setelah ia bekerja sama dengan Raffi Ahmad saat melakukan akuisisi klub Cilegon United, yang kemudian diganti menjadi Rans Cilegon FC. Sebagai CEO Prestige Motorcar, Rudy Salim dijuluki sebagai salah satu Crazy Rich Indonesia. Namun tidak banyak yang tahu, jika jalan kehidupan dari Rudy Salim ketika menjadi seorang pengusaha cukup pelik. Dirinya berasal dari keluarga yang berlatar belakang dokter, namun Rudy memilih jalan yang berbeda dengan menjadi seorang pengusaha. Rudy dilahirkan di Jakarta pada tanggal 24 April tahun 1987. Rudy Salim merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara. Orang tuanya bekerja sebagai seorang dokter, bahkan kedua saudaranya juga berprofesi sebagai seorang dokter. Sejak lulus SMA, kedua orang tuanya menginginkan anaknya untuk menjadi seorang dokter. Oleh karena itu, dirinya kemudian masuk ke jurusan kedokteran di universitas. Namun pada semester 2, Rudy memilih berhenti kuliah, sebab ia kurang berminat menjadi seorang dokter. Agar dapat kembali ke bangku kuliah kedokteran, orang tuanya membujuk Rudy dengan memberikan sebuah mobil Mercedes, agar anaknya tersebut mau kembali berkuliah. Rudy Salim kemudian setuju dan pindah ke universitas lain di jurusan kedokteran. Namun karena gemar otomotif, ia kembali kurang berminat kuliah di kedokteran. Hanya bertahan 2 semester, dirinya kemudian di-drop out dari kampusnya karena nilainya yang jeblok. Setelah di-DO, Rudy kemudian mencoba peruntungannya dalam dunia bisnis. Ia mencoba bisnis di dunia game online dan microfinance, yakni jasa alat pembayaran. Nama perusahaannya yaitu Excel Trade Indonesia. Berbekal modal 400 juta rupiah, dari hasil menjual mobil yang dihadiahkan oleh orang tuanya, Rudy Salim memulai bisnis bantuan pembiayaan mikro berbasis online ini sejak usianya masih 19 tahun. Tapi hanya dalam waktu 2 minggu saja, uang 400 juta itu sudah habis untuk operasi. Ia pun terpaksa meminjam modal dengan melego usaha karaoke milik ibunya. Tidak hanya itu saja, Rudy pun mulai mencari dan membuka kesempatan investasi. Berkat itu, usahanya mampu berkembang dan dalam waktu 6 bulan berhasil memperoleh 600 pelanggan. Saat itu, Rudy memanfaatkan platform Kaskus untuk mencari pelanggan dan menawarkan jasanya. Jadi, bisa dikatakan ia merupakan salah satu pelopor usaha fintech di Indonesia. Diketahui bahwa dirinya sempat mengalami pahitnya ditipu ketika menjalankan bisnis kredit online yang ia bangun. Saat itu, Rudy ditipu oleh sindikat identitas palsu yang menggunakan perusahaan microfinance milik Rudy Salim saat membeli barang. Membuatnya merugi hingga total ratusan juta, padahal bisnisnya belum menghasilkan laba. Banyaknya penipuan yang menggunakan perusahaannya, Rudy Salim pun melakukan evaluasi. Ia memperbaiki sistem, mulai dari sistem pembayaran untuk menghindari penipuan, kemudian ia juga memperbaiki sistem sumber daya manusianya, tracking, dan juga proses verifikasi peminjam. Lambat laun perusahaan milik Rudy Salim pun mengalami pertumbuhan dan perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi yang kian cepat. Dirinya mengaku bahwa keuntungan baru bisa dirasakan setelah usahanya berjalan selama 3 tahun. Setelah sukses, Rudy kemudian mendirikan perusahaan lain hingga berjumlah 10 perusahaan. Salah satu perusahaan milik Rudy Salim adalah Prestige Image Motorcar. Prestige Motorcar sendiri berdiri pada bulan Desember tahun 2012. Prestige Image Motorcar bergerak di bidang importir mobil mewah atau supercar. Perusahaan ini berdiri setelah Rudy Salim memperoleh keuntungan dari laba perusahaan microfinance yang sebelumnya ia dirikan. Keputusannya membuka showroom mobil ini ternyata didasari oleh kecintaannya pada dunia otomotif. Meski ia mengakui keputusannya ini sangat riskan karena pasar luxury car, supercar, dan hypercar di Indonesia tidak sebesar kendaraan sehari-hari. Pada awal mendirikan perusahaannya ini, Rudy hanya mampu menjual sekitar 2-3 unit mobil mewah saja. Lambat laun Prestige Motorcar berkembang pesat.
Pada tahun 2016, perusahaannya ini mampu menjual sekitar 19 unit mobil mewah dalam sebulan. Omset atau pendapatan yang didapatkan oleh Rudy Salim dari berbisnis mobil mewah mencapai sekitar puluhan miliar dalam satu bulan. Sejak berdiri, showroom perusahaan prestige motorcar miliknya ini sudah terpajang berbagai merek mobil mewah yang terkenal. Misalnya Lamborghini, Bugatti, Ferrari, Mercedes, McLaren, Rolls-Royce, Koenigsegg, dan juga mobil listrik Tesla. Adapun strategi berbisnis atau model pemasaran yang dilakukan oleh Rudy Salim dalam berbisnis mobil mewah yaitu ia lebih mengandalkan kepada jaringan komunitas atau klub otomotif, seperti komunitas Lamborghini Club ataupun komunitas mobil Ferrari. Dalam komunitas atau klub otomotif tersebut, perusahaan Rudy Salim biasa menjadi sponsor. Dari sinilah kemudian Rudy Salim mulai terkenal dengan julukan juragan mobil mewah dan menjadi salah satu Crazy Rich Jakarta. Selain berbisnis otomotif beserta bisnis digital payment, Rudy juga menggeluti bisnis kuliner dan retail. Selain itu, dirinya mendirikan perusahaan rumah produksi, RA Picture, bersama dengan Raffi Ahmad, serta bank virtual bernama Sainmako. Tidak hanya itu saja, pada tanggal 31 Maret tahun 2021, dirinya bersama dengan Raffi Ahmad mengakuisisi klub sepak bola Cilegon United yang bermain di Divisi 2 Liga Indonesia pada bulan Maret tahun 2021. Klub ini kemudian dirubah namanya menjadi Rans Cilegon FC. Pemikiran yang out of the box yang dilakukan oleh Rudy Salim, serta strateginya dalam berbisnis membuat pundi-pundi keuangannya terus bertambah, yang dihasilkan dari beberapa bisnis yang ia dirikan, khususnya bisnis mobil mewah. Diketahui bahwa Rudy Salim memiliki beberapa properti mewah, beberapa koleksi mobil mewah, dan jam tangan mewah, serta sebuah kapal pesiar mewah yang ia beli dari Raffi Ahmad. Tak mengherankan jika kekayaan Rudy Salim ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, sehingga ia pantas disebut sebagai salah satu Crazy Rich atau pengusaha muda Indonesia yang sukses. Rudy Salim menikah dengan Tiffany Kosasih pada tanggal 24 April tahun 2011 di Gereja Utusan Pantai Costa, Jakarta. Dari pernikahannya ini, mereka telah dianugerahi 2 orang anak, yakni seorang anak perempuan bernama Vanessa Salim dan seorang anak laki-laki